وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurahkan atas keluarga beliau, atas sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan salawat dan salam, keselamatan dan kesejahteraan juga tercurah atas kita dan atas umat Nabi Muhammad hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Di dalam hadis dikatakan bahwa amalan yang pertama akan dihisab di yaumil mahsyar nanti adalah salat. Kalau salatnya baik, maka baiklah segala amalan yang lainnya. Kalau salatnya buruk, maka dilihat kembali salat-salat yang lain, salat-salat sunnahnya dan lain-lain. Maka buruk juga amalan salat yang lainnya. Artinya adalah bahwa di dalam setiap langkah kehidupan kita harus merupakan salat kita. Ya, bukan hanya salat dalam pengertian ritualitas salat, tapi di dalam aktivitas kehidupan kita yang lain. Bagaimana menjadikan belajarnya kita ini adalah sholat kita. Bagaimana Bu? Menjadikan belajarnya kita ini sebagai sholat kita. Bisa. Ya, sholat itu dalam pengertian bahasa kan artinya doa. Salah satu di antaranya artinya doa. Tetapi dalam pengertian istilah, sholat itu adalah aktivitas atau gerakan yang terhimpun dalam ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, kurang lebih seperti itu Bu. Bagaimana kita memulai sebuah kegiatan di dalam aktivitas kita sehari-hari, misalnya belajar nih. Bagaimana kita memulai belajar kita dengan takbir. Allahu Akbar. Apa substansinya dari takbir itu? Takbir itu kan menunjukkan mempunyai makna Allah Maha Besar. Artinya di situ ada sifat tauhid Allah, ya, bahwa Allah lah yang Maha Besar, tidak ada yang lain. Bagaimana kita memulai belajar kita dengan mentauhidkan Allah, gitu ya, menjadikan Allah sebagai harapan utama kita, menjadikan Allah sebagai orientasi kegiatan kita. Bismillah. Jadi kita awali kegiatan belajar kita dengan takbir. Dengan apa maksudnya? Dengan mentauhidkan Allah, bahwa kita belajar semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Kemudian kemudian sholat itu substansinya adalah tumakninah, tenang di dalam pelaksanaannya, khusyuk di dalam pekerjaannya, tenang, gitu ya. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan kita dalam belajar seperti ini? Kita laksanakan dengan sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa, tumaknina, ya. Dan yang terakhir dari salat itu ditutup dengan salam. Ya, salam itu kan artinya kebaikan, keselamatan. Kita menoleh ke kanan dan ke kiri, kita memberikan keselamatan atas makhluk-makhluk Allah yang berada di kanan dan kiri kita. Nah, bagaimana belajar kita itu pada akhirnya nanti memberikan keselamatan, ya, terutama bagi siapa? Bagi diri kita sendiri, ya. Bagaimana kita membaca Quran, selamat Bu, selamat dari kesalahan, selamat dari lahan. Namanya lahan itu kesalahan di dalam membaca. Ada kesalahan yang fatal, namanya lahan jali, ya. Kemudian kesalahan yang masih bisa dimaafkan, lahan kafi namanya. Nah itu Bu, jadi finalisasi dari kegiatan kita adalah bagaimana aktivitas kita itu memberikan keselamatan atas diri kita dan atas orang-orang yang berada di sekitar kita, lingkungan kita, ya. Artinya
apa yang kita pelajari ini selain kita menjadi benar di dalam membaca Quran misalnya, bagaimana juga bisa menularkan kepada yang lain, gitu. Ya, memberikan keselamatan juga kepada yang lain, memberikan informasi. Ya. Jadi itulah kurang lebih bagaimana kita menjadikan aktivitas kehidupan kita sehari-hari adalah sholat kita. Ya, gimana keseharian kita di dalam tugas kita sebagai ibu rumah tangga misalnya, kita jadikan itu sebagai sholat kita. Ya, kita mulai hanya berharap pada ridha Allah. Mudah-mudahan pada akhirnya memberikan keselamatan pada diri kita dan pada keluarga kita khususnya. Kita lakukan dengan tenang, tumakninah. Itu Bu ya. Insyaallah. Kita lanjutkan kembali bahasan kita. Minggu lalu kita sudah sampai pada huruf apa Bu? Ain. Huruf Ain. Ain. Ya. Ain. Bukan Ain, tapi Ain. Ain. Ayo kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah. Baru sampaikan kita juga lupa. Baik, ya sebagaimana kita ketahui secara umum huruf-huruf yang keluar itu melalui 5 tempat Bu. Ya, secara umum ya Bu ya, huruf-huruf yang kita ucapkan, yang kita lafalkan itu melalui 5 tempat. Yang pertama adalah maaf. Pertama adalah jauh, namanya jauh. Ya. Jauh itu adalah rongga tenggorokan sampai dengan rongga mulut. Ya. Jauh itu rongga tenggorokan sampai dengan rongga mulut. Ya, ini secara umum ya Bu, secara global bahwa huruf-huruf yang kita lafalkan itu melalui 5 tempat. Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Al-am secara umum, secara global dibagi atas 5 tempat. Yang pertama jauh. Yang kedua halqi, ya. Apa itu halqi Bu? Tenggorokan. Ya, halqi itu tenggorokan. Halqi. Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga adalah lisan. Ya. Bibir maksudnya Bu ya. Lisan lidah. Ya lidah. Kok Lisan lidah. Lisan itu lidah. Bibir syafatan. Alpun sorry. Jaupun. Alpun. Lisan. Oke. Yang keempat syafatan. Ya. Bibir. Syafatan. Ini adalah bibir. Dan yang terakhir adalah namanya Khayshum. Ya. Rongga hidung. Khayshum ini lewat rongga hidung. Khayshum. Makharijul huruf al-am.
Artinya tempat-tempat keluar huruf secara umum ada 5 tempat. Jauh, rongga tenggorokan sampai dengan rongga mulut. Halqun adalah tenggorokan. Lisanun adalah lidah. Syafatan itu adalah bibir ya. Dan khayshum itu adalah rongga hidung ya. Nanti masing-masing ini dibagi lagi Bu. Halqun nanti ada yang namanya aqsal halqun, ada namanya wasatul halqun, dan ada namanya adnal halqun. Jadi nanti giliran masing-masing ini akan kita bagi kembali menjadi beberapa bagian. Oke, saya ulangi lagi. Ini namanya makharijul huruful 'am, tempat-tempat keluarnya huruf secara umum. Nanti ada makharijul huruf al-khas, yang keluar secara khusus. 5 ini nanti dibagi lagi menjadi 17 tempat keluar huruf. Oke, ini secara gambaran umum saja. Sekarang kita bahas kembali satu persatu huruf yang kita lafalkan setiap hari. Bahkan ketika kita di dalam salat kita, maka ini kita lafalkan sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Yaitu namanya ta'awudz. Ya, perintah Allah di dalam Al-Quran bahwa apabila engkau membaca Quran, maka hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya. Bisa juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya. Kita sudah membahas huruf hamzah. Ya, ini namanya hamzah qata'. Ada 2 macam ya. Ada hamzah qata', ada hamzah wasal. Hamzah di mana tempat keluarnya Bu? Kita bahas kembali satu persatu dari makharijul hurufnya dan sifatnya. Karena belajar tajwid sering sekali saya ucapkan ada 4 masalah yang kita pelajari. Pertama adalah makharijul huruf. Pertama adalah ma'rifatul huruf, ma'rifatul makharijul huruf, mengenal tempat-tempat keluarnya huruf. Yang kedua adalah ma'rifatus sifat, mengenal sifat-sifatnya. Urutannya seperti itu tuh Bu. Kenal dulu hurufnya nih, keluarnya di mana. Kenal dulu huruf ini sifat-sifatnya bagaimana. Baru kita belajar tentang hukum-hukum yang menyebabkan terjadinya perubahan pengucapan huruf karena adanya susunan huruf. Oke, yang pertama adalah tentang makharijul huruf. Makharijul huruf. Makharijul huruf. Makharijul itu bentuk jama', plural dari kharaja. Ya, artinya tempat-tempat keluar. Jama' bentuk banyak ya, tempat-tempat keluar. Al-huruf, huruf juga bentuk jama' dari harf. Tempat-tempat keluar huruf-huruf, maksudnya begitu ya. Hamzah tadi kita ulang kembali. Hamzah di mana tempat keluarnya Bu? Hamzah tempat keluarnya adalah di mana? Aqsal halqi. Harus lebih detail. Kalau bilang tenggorokan, tenggorokan itu dibagi 3 bagian lagi. Ada aqsal halqi, ada wasatul halqi, dan ada adnal halqi. Hamzah tempatnya adalah di aqsal halqi. Aqsal halqi. Artinya pangkal tenggorokan, ya, pangkal tenggorokan. Bagian pita suara maksudnya. Ya, I,
Ba. Ya. Hamzah tepatnya adalah aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Tepatnya adalah di pita suara kita, ya. Lalu bagaimana sifatnya? Nah, soal kita barengin, Bu. Ya. Makhraj dan sifatnya. Sifatnya itu apa hamzah itu? Kalau saya katakan tempat keluar huruf, artinya adalah ketika huruf itu diberikan tanda sukun, ya, kita rasakan di mana dia berhentinya tuh. Ya, misalnya huruf hamzah kita berikan tanda sukun, ya. Ini ya, supaya dia bisa dibaca, kita berikan tanda bantuan huruf ba misalnya. Ba. Ketika berhenti itulah baru kita bisa rasakan di mana tempat keluarnya huruf tersebut. Ba. Kurang lebih lah, Bu, ya, karena kalau tenggorokan memang agak sulit untuk kita rasakan. Oke, jadi kalau saya katakan makhraj tempat keluarnya huruf, artinya adalah ketika huruf itu diberikan sukun dan ketika huruf itu berhenti baca. Ketika diberikan tanda sukun itu, maka disitulah tempat keluar hurufnya. Untuk yang lebih jelas, misalnya saya lafalkan huruf ba, Ibu, ya. Ba, kita beri bantuan. Huruf ba kita berikan tanda sukun. Bagaimana cara membacanya? Disitulah tempat keluarnya huruf. Bab. Oh, berarti bab huruf ba itu dengan cara mempertemukan bibir atas dan bibir bawah. Bab. Di situ dia tempatnya, ya. Sampai ketika dia berhenti baca, maka disitulah tempat keluarnya. Hamzah aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Ya, bagaimana sifatnya? Apakah dia hams? Apakah ada aliran udara ketika dia dilafalkan? Nah, kalau saya katakan dilafalkan, berilah dia tanda sukun. Ba. Oh, tidak ada aliran udara yang keluar. Berarti bukan hams. Kalau bukan hams berarti lawannya Jahar. apa? Jahar. Jahar, tidak ada aliran udara yang keluar dengan mudah ketika ia dilafalkan. Begitu caranya, Bu, untuk menentukan atau mengetahui sifat dari huruf jahar. Kemudian dua sifat yang berikutnya yang saling berlawanan adalah syiddah dengan rakhawah, dan di antara keduanya ada namanya bainiyah, ya. Oke. Hamzah ini termasuk kepada huruf apa nih? Apakah syiddah? Coba lafalkan dengan cara memberikan tanda sukun pada huruf tersebut. Syiddah artinya kuat. Ketika dia dilafalkan, makhrajnya tertutup. Ya. Coba ucapkan ba. Nah, di situ dia mempunyai sifat syiddah. Ya. Tidak ada durasi suara yang keluar ketika dia dilafalkan. Syiddah, dan dia berhenti dengan kuat. Ba. Gitu ya. Syiddah. Lalu pasangan berikutnya adalah antara isti'la dengan istifal. Itu kita lihat posisi lidahnya ketika dia diucapkan, ketika dia dilafalkan. Apakah dalam posisi ujung lidahnya terangkat naik, pangkal lidah terangkat naik, ataukah dalam posisi yang stabil saja? Stabil, ya, ba. Oh, ba. Bagian ujung atau pangkal lidahnya tidak terangkat naik. Kalau dalam keadaan stabil seperti itu, maka dia punya sifat istifal. Ya. Pasangan berikutnya apa, Bu? Itbaq dengan infitah. Itbaq dengan infitah itu menyangkut masalah apakah
bagian lidahnya itu menempel ke Langit-langit. langit-langit ataukah dalam posisi yang renggang. Coba kita lafalkan ba, kemudian tidak terangkat naik, tidak menempel ke langit-langit. Maka dia termasuk huruf dengan sifat Infita. infita. Kalau itbaq itu langit dan lidahnya nempel. Ya. Infita. Dan yang terakhir, apakah ini termasuk izlaq atau ismat? Ismat. Ismat, ya. Kenapa disebut huruf yang berat di dalam pengucapannya? Karena huruf-huruf tersebut tidak diucapkan dengan bibir dan ujung lidah. Selama huruf itu diucapkan dengan bibir dan ujung lidah, maka dianggap dia punya sifat izlaq, mudah di dalam pengucapannya. Tapi kalau selain daripada itu, dianggap sebagai huruf-huruf yang berat di dalam pengucapannya, termasuk dalam ismat. Jadi di sini ismat. Jadi hamzah menurut orang Arab kita mengucapkannya itu termasuk huruf yang berat di dalam pengucapannya, sulit pengucapannya. Masuk apa Bu? Ismat ya? Ismat. Ismat. Sulit. Nah ternyata satu huruf ya punya tempat keluar dan punya sifat-sifat yang banyak. Ya, jar. Ketika huruf itu dilafalkan, tidak ada aliran udara yang keluar dengan mudah. Ba, betul, tidak ada aliran udara yang keluar dengan mudah. Kemudian syiddah, sifat kuat. Ya, ketika huruf itu dilafalkan, makhrajnya tertutup sehingga tidak ada durasi suara yang keluar. Ba, ya betul, syiddah. Istifal, ya, posisi lidah atau khususnya pangkal lidah ketika huruf ini dilafalkan tidak terangkat naik, ya. Ba, posisi lidahnya dia datar saja, tidak terangkat naik. Infitah, ya, apakah merekat antara lidah dengan langit-langit? Ba, tidak merekat, jadi dia termasuk pada infitah. Ya, kalau dia merekat maka dia diberikan sifat itbaq. Lalu termasuk ismat. Ismat itu huruf-huruf yang berat di dalam pelafalannya. Kenapa disebut berat? Karena keluar selain dari bibir dan ujung lidah. Ya. Jadi kalau saya katakan huruf-huruf yang dilafalkan, itu artinya adalah ketika huruf-huruf itu diberikan tanda sukun. Ya, disitulah tempat keluarnya huruf. Oke, kita hanya mengulangnya kemarin, insyaallah. Huruf yang kedua adalah huruf ain. Huruf ain. Kalau hamzah ini dijelaskannya dengan tulisan gini Bu ya. Hamzah. Kemudian ain, kalau ain begini. Ain. Huruf ain di mana tempat keluarnya Bu? Ba. Di mana? Wasatul khalqi, bagian tengah dari tenggorokan. Ba. Kalau ini bisa kita rasakan Bu, ketika kita sukunkan itu terangkat naik tuh. Ba. Bukan ba, tapi ba. Oke. Ain sekarang. Ain tempat keluarnya adalah wasatul khalqi. Ya.
Ini wasit dari wasatu. Kita dengar wasit. Wasatu. Ini pertengahan. Wasit itu harus berada di tengah. Dia tidak boleh memihak kemari dan tidak boleh memihak ke sebelahnya lagi. Wasit. Iya, wasit Bang. Dari bahasa Arab. Cuma wasit kok nggak begitu. Wasit biasa sudah terserap di dalam bahasa Indonesia. Pertengahan, dia adalah orang yang harus punya sikap di tengah, tidak memihak. Banyak. Kayak Ain adalah wasatul halqi, tempat keluarnya adalah di tengah-tengah tenggorokan. Ya, kalau namanya epiglotis itu di bagian kaput yang memisahkan antara saluran nafas dengan saluran makanan. Ada namanya epiglotis. Ketika makanan masuk, dia menutup tuh, sehingga tidak masuk ke dalam saluran nafas. Bagian tengah tenggorokan. Kemudian bagaimana sifatnya ain itu? Bagaimana sifatnya ya? Caranya adalah dengan mengetahui makhrajnya, dengan cara melafalkannya. Dengan cara melafalkan maksudnya adalah dengan cara mensukunkan huruf tersebut. Ba'. Tidak ada aliran udara yang keluar ya. Ba'. Oke, kalau gitu dia termasuk dalam sifat jahar. Jahar. Kenapa disebut jahar? Ketika dia dilafalkan tidak ada aliran udara yang keluar dengan mudah. Jahar. Kemudian pasangan sifat berikutnya yang saling berlawanan adalah antara syiddah atau rakhawa, atau di antara keduanya bainiyah. Kita coba syiddah. Bin Umar. Ba'. Oh ternyata masih ada durasi udara yang keluar kan? Ba'. Bandingkan dengan ba tadi hamzah. Ba. Betul-betul berhenti tuh. Ba. Tapi kalau ini ba'. Oh masih ada aliran, ada durasi suara yang keluar rupanya. Ya. Bukan syiddah kalau gitu. Bagaimana dengan rakhawa? Rakhawa itu ada durasi udara yang keluar ketika dia dilafalkan. Ba'. Oh betul ada durasi udara yang keluar, tapi terbatas sedikit. Bandingkan dengan huruf sin, bas. Huruf ha, ba. Huruf kha, ba. Kalau ain, ba. Ada durasinya tapi terbatas. Ya, tapi apakah tertahan juga? Tidak. Jadi dia di antara keduanya, antara syiddah dengan rakhawa. Apa itu Bu? Bainiyah. 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 Oke, termasuk dalam bainiyah, pertengahan antara syiddah dengan rakhawa, ya. Lalu pasangan berikutnya antara isti'la dengan istifal. Kita lafalkan lagi. Ba'. Rasakan bagaimana kondisi lidahnya. Ba'. Tidak terangkat naik. Pada pangkal lidahnya juga tidak terangkat naik. Oke, kalau begitu termasuk dalam sifat istifal, ya, istifal. Karena pangkal lidahnya tidak terangkat naik. Kalau yang terangkat naik itu huruf-huruf yang termasuk huruf yang tebal gitu Bu ya. Tin
qid, Qaf. ada sod, so, bo, To. Zo. po, wo, go, dan ko. Ya, inilah huruf-huruf yang ketika dilafalkan bagian pangkal lidahnya terangkat naik. Terangkat naiknya itulah yang menyebabkan keluarnya huruf o gitu ya. O, tapi bukan dengan cara memonyongkan Ho. Satu lagi. bibir atau mencucukkan bibir ya. Oke, dia keluar karena terangkatnya bagian pangkal lidah. So, perhatikan bibirnya tidak bergerak maju Bu ya. Kalau dia membentuk lingkaran membentuk lingkaran Kemarin berarti dia tuh. maju tuh Oma Titin. bibirnya Yang Oma Titin share. Iya, ngebahas ini. ya. Jadi huruf-huruf ini keluar dengan berat bukan karena dimajuin bibirnya so. Kalau so ibu coba rasakan. So, ringan saja bukan? So. Ya. Do, do, go, ko. Maju nih bibirnya semua. Jadi terasa ringan. Padahal huruf ini adalah huruf yang dalam kategori berat dalam pengucapannya. Ya, yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidah. So, perhatikan bibirnya nggak maju. So, go, go, ko, go, go, ya, go dan ko, ya. Itu adalah sifat namanya isti'la. Isti'la, lawan dari istifal. Apakah ain seperti itu? Ba', tidak. Ya istifal. Lalu sifat yang lainnya antara itbaq dengan infitah. Apakah ketika dilafalkan huruf itu melekat antara lidah dengan langit-langit? Tidak. Tidak. Ba', oh malah dia merenggang gitu. Maka dia punya sifat apa Bu? Infitah. 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 Kemudian antara izlaq dengan ismat. Ismat. Karena apa? Karena dia jauh dari bibir dan jauh dari ujung lidah. Jadi termasuk huruf yang berat di dalam pelafalannya. Ya. Termasuk banyak ismat. Ismat. Ya. Gitu Bu, caranya ya. Tadi apa ya? Istiqlanya kurang ho. Istiqlanya kurang ho. Nah, hurufnya. Ain. Nah, Sod, dot, to, zo. Ain. ada ko ya Ko. sobat. Ko. 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 Baik, ini cara kita untuk mengklasifikasikan huruf ya, dari segi makhraj dan dari segi sifatnya. Sekarang masih ke wow. Contohnya apa ya di dalam Quran yang ada huruf ainnya tapi dia disukunkan? Mu'sirat, mu'sirat, ada ya mu'sirat ya. Nah itu tidak berarti mu, tapi ada durasinya, ada sifat bainiyahnya di situ. Tidak boleh mu'sirat, nggak boleh berhenti begitu, tapi mu'sirat. Hamzah baru. Oke, kalau ada yang belum jelas, ibu bisa stop. Yang mana yang belum jelas? Kalau saya katakan dilafalkan berarti berikan tanda sukun pada huruf itu.
Karena dengan cara seperti itulah kita dapat mengetahui dengan persis di mana huruf itu dikeluarkan. Ustaz, kalau yang alif pakai itu ya, itu apa harus di depan atau alif? Biasa bedanya apa dengan alif yang nggak pakai? Yang gini Bu ya? Iya. Gitu ya? Iya. Kalau yang seperti ini biasanya kita jumpai pada Quran terbitan Madinah. Ya, pengucapannya dan sifatnya sama. Cuma dalam penulisan kadang-kadang ini dalam Quran terbitan Madinah ditulis seperti ini. Tapi dalam terbitan Indonesia ini seperti ini. Ya. Iya. Baik, kemudian kita masuk pada huruf waw. Waw. Ya. Berikan. Wow. Itu sakit itu. Wow, kalau dia sekali aku jadi. Wow. Itu sudah sakit di panas Dua huruf yang sudah kita bahas ini dua-duanya termasuk dalam huruf halqi Bu ya, huruf tenggorokan. Nah sekarang waw sudah pindah lagi Bu. Kalau waw itu Syafatan. ya termasuk dalam huruf yang keluar dari bibir. syafatan. Ya, dari bibir atau syafatan, dua bibir. Syafatani ya, dua bibir huruf waw. Oke, makhrajnya adalah di syafatan, syafatani, syafatani. Masih ingat Bu ya bahasa Arab ada hamzah terus belakangnya nun menunjukkan dua ya. Muslimani, dua orang, muslim laki-laki. Kalau perempuan muslimatani, dua orang muslim perempuan. Sekarang syafatani artinya dua bibir. Ya. Bagaimana kita mengetahui dia keluar dari dua bibir adalah dengan cara melafalkan huruf waw ini ya, dengan memberikan tanda waw sakinah ya. Bau, ada gerakan dua bibir ya. Dia mencucu maju ke depan. Bau. Bau. Ya. Itu kekhasan dari huruf waw yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Sangat spesifik nih huruf waw. Itu dengan majunya dua bibir, mencucu, bau, bau. Yang huruf-huruf lain bisa menikmati bibir yang mencucu ketika dia diberikan harokat dhamma untuk kesempurnaan makhrajnya. Bu, bu. Ketika diberikan tanda dhamma, maka untuk kesempurnaan makhrajnya majukan bibirnya. Bu. Tapi tempat keluarnya tidak dengan misal ab, tidak memajukan bibir. Jadi tempat keluarnya adalah syafatan, dua bibir ya, dua bibir. Sekarang kita lihat bagaimana sifatnya. Dari yang pertama, pasangan dua sifat yang saling berlawanan, hamas dengan jahar. Masuk mana? Bau. Tidak ada. Bau. 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 Tidak ada aliran udara yang keluar dengan mudah. Oh, kalau begitu dia termasuk dalam sifat jahar. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah, Maliki yaumid, ini nggak maju nih, walaupun bisa ya. Maliki yaumiddin, salah tuh. Maliki yaumiddin, berikan haknya, ya.
Ya, selanjutnya dalam surat Al-Fatihah, dalam surat yang kita baca setiap hari dalam sholat, Maliki Yaum. Rasakan betul itu bibir yang maju ke depan. Maliki Yaumiddin. Ya. Walau. Wow, ingat? Walau Bibirnya mencucu ke depan, huruf waw, sifatnya jar. Yau tidak keluar huruf, tidak keluar aliran udara dengan mudah. Kemudian sifat yang kedua, pasangan sifat yang berlawanan yang kedua adalah antara syiddah dengan rohawa, atau dia berada di antara dua sifat itu, bainiyah. Lainnya. Rohawa ya. Ketika dia dilafalkan dia tidak berhenti kan, bau, tapi ada aliran udara, ada durasi suara yang keluar. Bau. Ya. Rohawa. Bukan bau. Bau. Rohawa. Iya kan? Panjang nggak? Iya, gitu. Bau. Bisa sampai habis tuh. Bau. Beneran bau. Tapi tidak boleh juga Maliki Yaumid juga ya. Yaumid. Yang jelas ketika dia diberikan kesempatan untuk durasi yang panjang dia bisa gitu. Ya rohawa, adanya durasi suara yang keluar ketika huruf itu dilafalkan. Sekali lagi ketika saya katakan dilafalkan berarti ketika huruf itu diberikan tanda sakinah. Pasangan yang ketiga adalah antara istifal dengan isti'la. Istifal, ya, bau, dia tidak rangkap naik. Istifal. Pangkal lidah khususnya dia tidak terangkat naik seperti huruf-huruf ini, ya. Bal. Ini adalah huruf-huruf yang ketika dia dilafalkan bagian pangkal lidahnya terangkat naik. Kalau huruf waw tidak. Bau, dia datar saja. Bahkan cenderung dia turun. Bau. Pasangan yang keempat antara izlaq Itbal dengan infitah. Apakah ketika dilafalkan dia merekap antara lidah dengan langit-langit? Tidak ya? Oke, dia termasuk dalam infitah. Infitah merenggang antara langit-langit dengan lidah. Bau, menjauh. Bau. Kalau infitah itu hanya 4 huruf ini, kalau nggak salah 4 huruf ini infitah. Bal, ketika kita lafalkan bal, terasa tuh. Itbaq itu soft dog yo. Jangan selainnya infitah. Yang dikotakin itu itbaq. Ini itbaq. Kemudian kalau ditambah dengan ghain, qaf dan kha termasuk dalam isti'la. Ini kita pasangan berikutnya. Pasangan yang kelima apakah termasuk izlaq atau ismat? Nah, ismat bukan izlaq ya? Izlaq itu fakir min lub. Ismat ya? Ismat. Jadi tidak semua huruf bibir itu yang mudah ya. Ini termasuk ismat. Ro min nun lambat. Ismat. Bau.
Oke, ya seperti minggu lalu Hamzah kita sudah latih, Ain juga sudah, pelafalannya kita bisa ulang lagi hari ini ya, dengan tambahan huruf wow. Wow. Semangat banget. Oh, Kayak sakit. oh. Wah, pasti mantep banget itu. Udah Sudah Bu dibuka? Belum, lagi dicari. Ini cara yang efektif untuk melatih ya Bu ya, melatih yang namanya riyadul lisan, latihan lidah. Bagian yang keempat dari belajar tajwid adalah riyadul lisan, melatih lidah yang dilakukan secara berulang-ulang. Huruf wow diberikan tanggalnya di situ huruf wow. Kalau Hamzah 28 ya. dan Ain sudah kemarin ya minggu lalu, sekarang huruf wow. Oke ya, sudah Bu ya. Wa ya, wawi wubau wuwan wani waw naminal muni mawi wan wani wa. Apalagi ya, perhatikan makhrajnya adalah dengan memajukan bibir membentuk lingkaran wa. Wawi wubau wuwan wani waw naminal muni mawi wan wani wa. Ya. Jadi memang ketika dia diberikan tanda harokat fathah ya, wa, dia malah menjauh bukan? Wa. Tapi kalau diberikan sakinah, bau. Nah, itu dia keluar maju. Bau. Oke ya, sama-sama dulu Bu, kita lafalkan huruf wow. Sudah semua dibuka Bu? Sudah. Ya. Oke, pelan-pelan saja, perhatikan makhrajnya, perhatikan sifat-sifatnya ya. Sekarang sudah kita tahu sifat-sifat dari huruf ini. Ya, 3, 2, 1. Wawi wubau wuwan wani waw naminal muni mawi wan wani wa. Jangan ragu untuk mencucu Bu ya. Kalau agak malu tutup saja masker. Oke, ya. Oke. Jadi pentingnya belajar talaqi dalam tajwid itu ya seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya cara pelafalan hurufnya itu. Untung pakai masker ya. Kalau enggak, Iya. Oke, kita ulang lagi Bu. Ya, sekali lagi jangan ragu untuk mencucu karena memang di situ tempat sempurnanya keluarnya huruf waw itu ya. Oke, 3, 2, 1. Wawi wubau wuwan wani waw naminal muni mawi
ulang ya dari huruf hamzah, kemudian ain, kemudian waw. Ya. Lihat sekarang huruf hamzahnya dengan sifat yang kuat bukan ya, keluar dari terasa sekali. Dari sini nih. Oke, sudah ketemu semua huruf hamzah. 3, 2, 1. A, I, U, ba. Salah. Lip jadi bau. Keenakan nih. Keenakan. Ulang. 3, 2, 1. A, I, U, ba. U, an, ani, a. Na, minal, mu. Ni, ma, i, an, ani, a. Ya, yang terasa di sini sifat syiddahnya, kuatnya itu yang harus ditampilkan. Sekali lagi, 3, 2, 1. A, I, U, ba. U, an, ani, a. Na, minal, mu. Ni, ma, i, an, ani, a. Ya, ini penting dalam pelafalan itu. Jadi tidak tidak lagi ya. Sekarang itu sifat syiddahnya yang ditampilkan. Bukan a'udzubillah. Kita kan sering teguh kalau cepat a'udzubillah. Jelas Ya kuat. Ain sekarang Bu. Sudah huruf ainnya. Tempat keluarnya adalah di wasatul lisan, tengah-tengah falqi, wasatul falqi. Sengaja. Sengaja biar ada yang masalah. Itu masalah. Oke, bukan Bu ya, ngangi, ngubah, enggak gitu. Baik. 3, 2, 1. Sifat rakawahnya pada murni, bukan murni tapi murni atau na. Ya. Itu sifat apa Bu? Rakawahnya ya ditampilkan di situ. Bainiyah. Iya, pertengahan. Sorry. Salah lagi tuh, bukan. Pertengahan ya. Jadi dia tidak terlalu panjang murni, tidak boleh murni, enggak boleh tuh. Tapi dia pertengahan. Murni. Ada durasinya tapi tidak kebablasan istilahnya. Ya. Oke, kita ulangi lagi. 3, 2, 1. Ini dua huruf yang saling salah, hamzah dengan ain. Ya, hamzah kebaca ain kebaca hamzah, atau dua-duanya kebaca hamzah padahal ain. Ya. Yang terakhir adalah huruf waw ya Bu ya. Hari ini kita membahas huruf waw. Wa adalah huruf syafatan, huruf dua bibir. Kalau ain tadi huruf wasatul halqi. Kemudian hamzah huruf aqsal halqi. Wow. Ya. Dimajukan bibirnya. Wow. Ya. 3, 2, 1. Wawi wubau. Wuwan wani wau naminal muni mawi wan wani wa. Sekali lagi.
3, 2, 1. Wawiu bau wuwan wani wauna minal muni mawiwan wani wa. Bau. Ya, jadi termasuk rakawa. Bau. Wow. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Bau. Ya, ulang sekali lagi tapi berlanjut terus Bu ya. Bau. Hamzah, ain, waw. Cukup sekali-sekali saja. Siap. Hamzah, ain, waw. Siap Bu? Siap. Oke. Ini Aba-aba. dicari dulu, Ibu. Sudah siap semua ya? Insyaallah. Yuk. Silakan. 3, 2, 1. Ari uba an ani a naminal mu nimai an ani a. Ain. 3, 2, 1. Ari uba an ani a naminal mu nimai an ani a. Wow. 3, 2, 1. Karena sudah hafal Bu ya. Ya, silakan. 3, 2, 1. Wawiu bau wuwan wani wauna minal muni mawiwan wani wa. Ya, dari yang semangat dulu. Neneng, tiga-tiganya dibaca seperti tadi. Sendiri-sendiri. A I U ba U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. I U ba U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Oke, wow. Majuin bibirnya. Wawiu bau wuwan wani wauna minal muni mawiwan wani wa. Semangatnya luar biasa. Terbaik. Terbaik. Oke, Bunda. A I U